Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tagfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, para bapak dan ibu insan LPDP yang berbahagia, insya Allah kita sudah memasuki malam ke-22 daripada bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Artinya kita sudah memasuki fase terakhir daripada bulan suci Ramadan yang kita lakukan di tahun ini. Maka Bapak Ibu insan LPDP yang dirahmati Allah, apa sih yang bisa kita refleksikan selama sepanjang kita sudah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Ramadan, dan apa yang bisa kita lakukan di sisa-sisa bulan suci ini dari tanggal 22 sampai nanti di malam Lebaran. Saya mau sampaikan beberapa hal yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita terdahulu. Mereka ketika sudah memasuki fase-fase terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, yang pertama yakni senantiasa untuk memperbanyak berdoa kepada Allah agar kiranya Allah menerima segala macam bentuk ibadah yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terima seluruh amal-amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita usahakan dengan penuh susah payah sepanjang bulan suci Ramadan ini. Mengapa mereka mengajarkan kita untuk senantiasa memohon keridhaan dan penerimaan dari Allah? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena puasa kita, ibadah kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, membaca Quran kita sepanjang bulan suci ini terombang-ambing di antara diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau diterima oleh Allah? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan hanya mengharapkan keridhaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni segala macam dosa-dosa dia yang telah lalu. Tapi di sisi lain Nabi juga bersabda, Nabi juga dawuh kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Kam min shaimin, berapa banyak orang-orang di luar sana itu yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, mereka tidak mendapatkan apapun daripada puasa itu illal ju'i wal atash, kecuali hanya semata-mata lapar dan ngelak dan haus saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu insan LPDP yang dirahmati Allah, sudah selayaknya lah kita mengharapkan penerimaan, dikabulkan segala bentuk ibadah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain, karena segala macam ibadah kita itu, puasa kita, menahan nafsu kita yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menahan nafsu, menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan segala bentuk nafsu, amarah dan sebagainya, kadangkala kita lakukan dengan seadanya. Sadar atau tidak, kadangkala kita menerobos batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, keluar dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mata masih suka melihat kemaksiatan, mulut masih suka berbohong, telinga masih suka mendengarkan pergunjingan, gerakan tangan, kaki, pikiran dan sebagainya masih suka menerobos daripada tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka dari itu, segala macam bentuk ibadah di bulan suci Ramadan ini yang kita lakukan dengan seadanya ini, dengan penuh kealpaan, dengan penuh kesalahan, dengan penuh kekurangan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menerima segala macam ibadah yang sudah kita lalui bersama di bulan suci Ramadan ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu insan LPDP yang semoga senantiasa dalam lindungan dan berkah Allah. Yang kedua, kita diajarkan oleh para ulama guru-guru kita terdahulu ketika memasuki fase bulan Ramadan yang terakhir ini adalah berdoa, memohon agar kiranya Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jiwa dan raga kita agar bisa menikmati episode-episode bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama di zaman dulu, pernah mengatakan, boleh kita menangisi kepergian bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita alami. Kepastiannya tuh pasti. Boleh kita menangisi kepergian bulan suci Ramadan itu karena memang hanya di Ramadan inilah, bahkan nuansanya saja di bulan suci Ramadan ini sudah meningkatkan gairah kita untuk senantiasa beribadah, menghidupkan banyak-banyak ibadah, bentuk-bentuk ibadah wajib maupun sunnah yang mungkin seringkali kita tinggalkan di bulan-bulan suci, di bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu ketika kita sudah memasuki fase terakhir, kita boleh untuk menangisi, untuk merasa susah, untuk merasa rindu kepada bulan suci Ramadan yang akan meninggalkan kita. Namun, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang perlu ditangisi itu sebenarnya adalah kalau sampai di bulan suci Ramadan di tahun depan kita ada atau tidak. Karena itulah kita dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa berdoa kesehatan dan kepanjangan umur kita. Tidak hanya kita, bahkan juga bersama keluarga, orang-orang yang kita sayangi, suami, istri, anak, kakak, adik, mertua, menantu, ibu, bapak, kakek, nenek, saudara, kolega, teman, dan sebagainya, agar kita bisa kembali menikmati kenikmatan dalam episode-episode bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan andai kata ya Allah, ketetapan Engkau itu sampai pada umur kami yang tidak menyentuh bulan suci Ramadan di tahun depan, maka kita dianjurkan pula untuk senantiasa meminta agar kiranya Allah matikan kita, akhiri hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu insan LPDP yang berbahagia, untuk pesan daripada para ulama guru-guru kita terdahulu yang terakhir adalah senantiasa kita dianjurkan untuk berdoa agar kiranya kita diberikan ketetapan, keimanan, dan keistiqomahan kita untuk senantiasa beribadah, menghidupkan ibadah yang sudah ada di bulan suci Ramadan ini, diteruskan semangatnya nanti sampai bulan-bulan yang akan datang. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa selama ini kita hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah bulan suci Ramadan. Karena itu jangan sampai kita ini hanya sampai menjadi hambanya bulan Ramadan, bukan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu dianjurkan untuk beribadah, untuk berdoa agar kiranya ibadah kita itu bisa istiqomah, kita teruskan lagi di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu insan LPDP yang berbahagia, maka itulah yang bisa saya sampaikan, pesan daripada ulama-ulama kita terdahulu dan guru-guru kita dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Kebiasaan mereka ketika sudah sampai pada fase-fase terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah yang saya simpulkan, yang pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah agar kiranya Allah terima dan kabulkan segala bentuk ibadah yang sudah susah payah kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, kita harapkan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kita panjang umur bersama orang-orang yang kita cintai untuk mendapatkan kenikmatan dalam bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, bila mana umur kita itu tidak sampai pada bulan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan Allah akhiri hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terakhir, agar kiranya Allah tetapkan keimanan dan keistiqomahan kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hambanya Ramadan, yang tetap punya semangat ibadah di bulan suci Ramadan dan diteruskan di bulan-bulan
yang lainnya. Demikianlah sedikit yang bisa Dimas sampaikan dalam kesempatan Tausiah from Home kali ini. Mudah-mudahan senantiasa mendatangkan manfaat dan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, mendapatkan ampunan Allah daripada dosa-dosa yang telah kita jalani sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.